What's up, Innova Squad? Market kripto minggu lalu benar-benar roller coaster, tapi akhirnya rebound setelah kabar gencatan senjata Israel-Iran. Ini bukti nyata betapa geopolitik bisa langsung mengubah arah pasar, apalagi di aset volatil kayak kripto. Sekarang, Fear and Greed Index mulai naik, investor makin optimis, dan bukan cuma Bitcoin yang bangkit, altcoin juga mulai unjuk gigi. Beberapa altcoin mencatatkan kenaikan luar biasa, bikin altcoin season seolah sudah di depan mata. Di video kali ini, kita bakal bedah 3 altcoin top gainers minggu ini. Solana, PP, dan Injective. Kenapa mereka bisa naik gila-gilaan? Ada fundamental atau cuma FOMO? Langsung aja kita mulai pembahasannya, let's go. Kita mulai dari Solana. Salah satu pemain utama di dunia blockchain, yang minggu lalu langsung tancap gas dan kembali ke jajaran market cap terbesar. Momentumnya sangat terasa, dan banyak yang bertanya-tanya, apakah kebangkitan ini akan berlanjut? Kenaikan Solana didorong upgrade jaringan besar-besaran, sebuah langkah krusial untuk memastikan keberlanjutan dan daya saingnya di masa depan, yang mengatasi masalah skalabilitas dan congestion. Ini bikin kepercayaan investor balik lagi. Investor kini melihat Solana sebagai platform yang lebih matang dan siap untuk pertumbuhan yang lebih besar. Ekosistem Solana juga makin ramai. DeFi, NFT, dan meme coin seperti Wave dan BOME. Semuanya berlomba-lomba untuk menarik perhatian dan menciptakan nilai di dalam jaringan Solana. Menarik banyak pengguna baru. Pertumbuhan pengguna ini adalah indikator penting dari adopsi yang berkelanjutan. Data on-chain mendukung active wallets, dan volume transaksi harian terus naik, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di jaringan Solana semakin menggeliat. Menandakan aktivitas organik, bukan sekadar hot money. Ini adalah sinyal positif bahwa pertumbuhan Solana didorong oleh penggunaan nyata, dan bukan hanya spekulasi semata. Solana Saga, smartphone mereka, ternyata sukses jadi strategi marketing. Airdrop eksklusif bikin FOMO dan memperkuat komunitas. Ini membuktikan bahwa inovasi dalam pemasaran juga bisa menjadi kunci kesuksesan di dunia kripto. Dengan biaya transaksi murah dan kecepatan tinggi, Solana tetap jadi alternatif menarik dibanding Ethereum. Keunggulan ini membuatnya semakin relevan di tengah persaingan yang ketat. Tantangan utamanya, stabilitas jaringan. Ini adalah area yang harus terus diperbaiki untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Downtime bisa bikin kepercayaan goyah, jadi tim developer harus konsisten menjaga performa. Kepercayaan adalah mata uang utama di dunia kripto, dan sekali hilang, sulit untuk mendapatkannya kembali. Secara teknikal, SOL berhasil breakout resistance penting, sebuah indikasi bullish yang menarik perhatian para trader. Volume beli kuat, dan jika sentimen bullish bertahan, ini bisa menjadi pertanda baik untuk pergerakan harga SOL selanjutnya. All-time high bisa teruji lagi. Apakah Solana memiliki cukup momentum untuk mencapai puncak baru? Komunitas Solana sangat solid. Ini pondasi utama yang bikin proyek ini tahan banting dari Fudi. Komunitas yang kuat adalah aset berharga bagi setiap proyek kripto. Dibanding chain lain, Solana tawarkan kecepatan, biaya rendah, dan ekosistem vibrant, cocok untuk aplikasi throughput tinggi. Ini membuka peluang baru bagi pengembang dan pengguna yang membutuhkan kinerja tinggi. Proyek besar dan institusi mulai melirik Solana, menandakan bahwa platform ini semakin diakui sebagai pemain serius di industri blockchain. Bahkan Visa sudah lakukan pilot project di atasnya. Ini adalah validasi besar bagi teknologi Solana dan potensinya di masa depan. Potensi upside masih besar, asalkan inovasi dan stabilitas jaringan terjaga. Keduanya adalah kunci untuk menarik lebih banyak pengguna dan investor ke platform Solana. Tapi, ingat, volatilitas tinggi, risiko besar. Pasar kripto selalu penuh dengan kejutan, dan penting untuk selalu berhati-hati. Lakukan riset sebelum investasi, jangan cuma FOMO. Keputusan investasi yang bijak selalu didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang proyek dan risikonya. Kesimpulannya, fundamental kuat, ekosistem berkembang, komunitas solid, dan teknologi terus di-upgrade. Solana memiliki banyak hal yang mendukung pertumbuhannya di masa depan. Solana layak dipantau di bull run kali ini, punya semua bahan untuk jadi the next big thing. Apakah Solana akan benar-benar bersinar di tengah pasar yang bullish ini? Perjalanan masih panjang, tapi arahnya jelas. Solana terus berupaya untuk menjadi platform blockchain yang dominan. Selanjutnya, kita bahas koin yang lebih degen lagi. Siap? Mari kita lihat apa yang menarik dari dunia altcoin yang lebih berisiko. Sekarang kita masuk ke dunia meme coin. Sebuah dunia yang seringkali dianggap remeh,
namun menyimpan potensi keuntungan yang luar biasa, sekaligus risiko yang tak kalah besar. Kita akan menyelami fenomena ini, mencoba memahami apa yang membuat meme coin begitu menarik, dan apakah hype yang menyelimutinya ini berkelanjutan, atau hanya sekadar gelembung yang siap meledak. Kita mulai dengan fenomena yang sedang hangat diperbincangkan, tepatnya PP, si kodok ijo yang minggu lalu harganya terbang nggak masuk akal. Kenaikan yang membuat banyak investor terkejut, sekaligus penasaran. Apa sebenarnya yang mendorong harga PP melambung begitu tinggi? Apakah ini hanya euforia sesaat, atau ada faktor lain yang berperan? Banyak yang skeptis karena PP nggak punya use case jelas, fundamental yang kuat, atau teknologi inovatif yang mendasarinya. PP murni didorong oleh sentimen dan spekulasi. Tapi di kripto, narasi dan komunitas kadang lebih kuat dari teknologi. Sebuah komunitas yang solid dan narasi yang menarik dapat menciptakan momentum yang luar biasa, bahkan tanpa adanya fundamental yang kuat. Inilah yang membuat meme coin menjadi fenomena yang unik dan menarik untuk diamati. Lonjakan harga PP didorong wealth effect. Saat market bullish, profit dari koin besar dialihkan ke aset spekulatif seperti meme coin. Investor yang telah meraup keuntungan dari Bitcoin atau Ethereum mencari peluang investasi yang lebih berisiko, namun juga berpotensi memberikan keuntungan yang lebih besar. Komunitas PP sangat aktif di media sosial, menciptakan hype dan narasi The People's Coin. Mereka berhasil membangun identitas yang kuat dan menarik perhatian banyak orang, terutama para investor retail yang mencari cara untuk berpartisipasi dalam dunia kripto. Listing di bursa besar seperti Binance dan Coinbase menambah legitimasi dan likuiditas, menarik investor besar dan retail. Hal ini membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk membeli dan menjual PP, yang pada gilirannya meningkatkan volume perdagangan dan popularitasnya. Efek reflexivity juga berperan. Harga naik, media liput. Makin banyak yang beli, harga makin naik. Siklus hype terus berputar, menciptakan momentum yang sulit dihentikan. Semakin banyak orang yang membicarakan PP, semakin banyak pula orang yang tertarik untuk membelinya, yang pada akhirnya mendorong harga semakin tinggi. Siklus hype terus berulang. Tapi, tren ini bisa cepat berbalik. Sebagian besar meme coin akhirnya kehilangan hype dan nilainya anjlok. Investor yang terlambat masuk seringkali harus menanggung kerugian yang signifikan. Namun, Dogecoin dan Shiba Inu membuktikan beberapa meme coin bisa bertahan dan jadi brand. Mereka berhasil membangun ekosistem yang kuat dan loyal, yang memungkinkan mereka untuk tetap relevan di pasar kripto yang kompetitif. Tim PP mulai serius membangun brand lewat partnership dan merchandise. Tapi tetap, investasi di PP itu high risk, high reward. Potensi keuntungan yang besar sebanding dengan risiko kerugian yang juga besar. Volatilitas ekstrem. Harga bisa naik 100% sehari, tapi juga bisa anjlok 50% dalam hitungan jam. Ini adalah karakteristik yang melekat pada meme coin, dan investor harus siap menghadapinya. Keunggulan PP, pure meme. Nggak ribet teknologi, orang beli karena suka komunitas dan berharap cuan. Mereka melihat PP sebagai cara untuk bersenang-senang dan berpotensi mendapatkan keuntungan yang besar. Indikator penting, social dominance. Selama PP ramai dibicarakan, hype-nya bertahan. Semakin banyak orang yang membicarakan PP di media sosial, semakin besar pula potensi kenaikan harganya. Begitu bosan, bahaya mengintai. Strategi main di PP, jangan all in. Alokasikan dana kecil, punya target profit, dan jangan serakah. Disiplin adalah kunci untuk sukses dalam berinvestasi di meme coin. Fenomena PP cerminan kultur internet cepat, viral, didorong komunitas. Simbol kekuatan massa di dunia kripto. Apakah PP bisa kalahkan Doge atau Shiba? Sulit, tapi kekuatan meme jangan diremehkan. Kesimpulan, PP adalah aset spekulatif tingkat tinggi, didorong sentimen, komunitas, dan hype. Bisa bertahan atau tidak? Waktu yang jawab. Yang pasti, pelajaran penting, narasi dan kultur bisa jadi pendorong nilai luar biasa di kripto. Kalau mau berjudi di PP, pastikan paham risikonya, dan jangan pakai uang panas. Ini sisi liar kripto, cuan besar, risiko juga besar. Jadi, berhati-hatilah dan selalu lakukan riset sebelum berinvestasi. Terakhir, kita bahas Injective, INJ, sebuah proyek yang seringkali luput dari perhatian banyak orang. Padahal, favorit gue, karena fundamentalnya solid dan pertumbuhannya konsisten. Ini bukan proyek yang hype-nya sesaat, tapi dibangun dengan fondasi yang kuat. Injective adalah blockchain layer 1 yang fokus pada aplikasi DeFi, sebuah ekosistem yang dirancang khusus untuk keuangan terdesentralisasi. Bursa terdesentralisasi, pinjam-meminjam, dan derivatif.
Semua layanan keuangan ini dibangun di atas infrastruktur blockchain yang aman dan transparan. Upgrade besar Injective Volant Mainnet meningkatkan skalabilitas, kecepatan, dan menurunkan biaya gas hampir nol. Game changer di DeFi. Ini membuka pintu bagi lebih banyak pengguna untuk berpartisipasi tanpa terbebani biaya transaksi yang mahal. Integrasi dengan ekosistem lain, seperti Ethereum, Solana, dan Cosmos, bikin Injective jadi hub likuiditas lintas chain. Artinya, aset dari berbagai blockchain dapat diperdagangkan dan digunakan di ekosistem Injective. Ekosistemnya berkembang pesat. Dapps inovatif seperti Helix, DEX Order Book, dan Maito, Launchpad, and Trading Vaults. Jadi bukti developer suka membangun di atas Injective. Mereka melihat potensi besar dalam platform ini dan terus berinovasi. Tokenomics Inj sangat menarik. Mekanisme burn agresif. Sebagian biaya transaksi dipakai beli balik dan bakar token, menciptakan tekanan deflasi. Ini berarti nilai NJ berpotensi meningkat seiring waktu, karena pasokannya yang semakin terbatas. Semakin banyak aktivitas, pasokan INJ makin berkurang. Secara teori, harga cenderung naik. Hukum ekonomi yang sederhana, bukan? Prospek jangka pendek bullish, apalagi setelah upgrade Volant dan narasi real-world assets makin relevan. Injective berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan tren ini. Injective unggul di spesialisasi DeFi, bukan sekadar serba bisa. Fokus ini bikin infrastrukturnya efisien dan cepat. Mereka tidak mencoba menjadi segalanya untuk semua orang, dan itu adalah kekuatan mereka. Tantangan kompetisi di sektor layer Sun dan DeFi sangat ketat. Injective harus terus inovasi dan tarik adopsi. Mereka harus terus beradaptasi dan meningkatkan diri agar tetap relevan. Secara teknikal, INJ dalam tren naik sehat. Koreksi selalu diserap pembeli. Tanda kepercayaan investor kuat. Ini menunjukkan bahwa ada minat beli yang signifikan pada INJ. Kesimpulan, Injective punya fundamental kuat, teknologi canggih, tokenomics deflasi, dan ekosistem berkembang. Ini adalah kombinasi yang menarik bagi investor jangka panjang. Investasi di INJ lebih tenang dibanding meme coin, tapi potensi jangka panjangnya besar. Ini bukan skema cepat kaya, tapi investasi yang solid dengan potensi pertumbuhan yang signifikan. Cocok buat yang suka investasi berbasis fundamental dan horizon waktu panjang. Jika Anda percaya pada masa depan DeFi, Injective layak dipertimbangkan. Pelajari teknologinya, coba dApps-nya, dan pahami visinya. Injective layak masuk daftar pantauan. Jangan lewatkan potensi dari The Quiet Achiever di dunia DeFi ini. Itu dia pembahasan 3 altcoin panas, Solana, PP, dan Injective. Masing-masing punya narasi dan risiko berbeda. Dunia kripto sangat beragam, ada yang didorong teknologi, kultur, atau fundamental keuangan. Ingat, video ini untuk edukasi dan hiburan, bukan nasihat keuangan. Lakukan riset sendiri sebelum investasi, dan sesuaikan dengan profil risiko kalian. Jangan pernah investasi pakai uang yang nggak siap hilang. Thank you udah nonton sampai akhir. Kalau suka konten ini, like, share, dan subscribe biar nggak tinggalan update berikutnya. Tulis di komentar, dari 3 koin tadi, mana jagoan kalian? Atau ada altcoin lain yang menurut kalian bakal to the moon? Gua Andovi pamit. Stay safe, stay smart, and see you on the next one. Ciao!